Kekuatan dan kerajaan sorga telah datang dan berdiri di atas muka bumi ini, dan energi yang dikeluarkan dan dihasilkan telah membuat kita umat manusia dan segala isi alam semesta ini terguncang. Haleluya. Shalom, shalom Elohim. Kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, Sang Ratu Adil, yaitu Ibunda Fei Hamdani. Ya dan amin. Di mana pada saat ini saya menyaksikan mengenai suatu kebenaran yang telah dinyatakan dan dibukakan di akhir zaman ini. Namun sebelum itu saya ingin menceritakan terlebih dahulu di mana pada pagi hari tadi saat saya sedang membaca kitab Henokh, saya membaca suatu ayat di mana seorang Henokh mengalami suatu gemetar tubuh, tertunduk dan lemas secara badan jasmanianya. Dan roh mengingatkan saya akan besarnya kuasa kemuliaan itu yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh tubuh kita manusia yang fana ini. Dan saya juga teringat kembali bagaimana seorang nabinya, yaitu Daniel, ia pun mengalami hal yang sama, di mana ia tertunduk lemas, bahkan tidak sanggup untuk membangkitkan tubuhnya oleh karena kekuasaan Tuhan yang meliputinya. Nah, inilah Bapak Ibu, demikianlah yang terjadi kepada kita umat manusia, bukan hanya kepada Henokh dan Daniel, tetapi kepada kita seluruh ciptaannya. Bagaimana kekuasaan dan kemuliaan Tuhan itu sungguhlah dahsyat dan begitu besarnya. Dan apa juga yang terjadi di akhir zaman ini, bukan hanya tubuh kita manusia yang mengalami kelemahan atau ketidakkuatan akan goncangan kuasa kemuliaan Tuhan itu, namun seisi alam semesta ini pun berguncang. Mengapa demikian? Karena kekuatan dan kerajaan surga itu telah datang dan berdiri di atas muka bumi ini, di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan apa yang terjadi di dalam alam roh, maka waktu dalam dunia jasmani atau secara nyata akan menghasilkan suatu tekanan energi. Ya, bayangkan Bapak Ibu, bumi kita ini ditekan oleh suatu energi yang ditransfer daripada surganya itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Bencana alam, kegoncangan di mana-mana, baik lewat bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, bahkan akan terjadi di hari ke depan ini. Banyak pulau dan negara yang akan tenggelam. Itulah efek dari energi surga yang telah turun di atas muka bumi ini. Dan ya, saya diingatkan kembali
bagaimana kegoncangan ini terlebih dahulu dirasakan kepada kita umat manusia. Mengapa demikian? Ini berbicara mengenai kegoncangan iman. Bagaimana kita umat manusia ini dipertanyakan iman kita pada saat kedatangannya untuk yang kedua kalinya, Sang Hakim yang adil, di mana ia sudah datang sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, yang berinkarnasi mengambil tubuh seorang wadah manusia. Disinilah iman kita mengalami suatu kegoncangan, dan iman kita dipertanyakan, Bapak Ibu. Nah, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kedatangannya pada masa itu? Atau, ya, saya pribadi pernah mengalami suatu penolakan atau ketidakpercayaan akan kedatangannya. Namun belas kasihannya telah dicurahkan kepada saya secara pribadi, sehingga saya boleh mengalami suatu lawatan secara khusus atau pribadi. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya, kita menolak dan menyangkal sang kebenaran dan firman itu sendiri. Itulah kegoncangan iman kita di akhir zaman ini. Dan selain itu, hingga pada saat ini pun, iman manusia digoncangkan. Akal logika mereka semakin dibuat berputar-putar. Ya, karena banyak daripada kita yang meragukan bahwa kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Banyak mereka yang merasa bahwa apa yang terjadi pada hari-hari ini hanyalah angin lalu. Maka jika kita mempunyai iman yang demikian, iman-iman yang sama seperti nenek moyang kita, yang menolak kedatangannya, menolak apa yang terjadi, yang sudah terjadi di hadapan mata mereka. Ya, bayangkan Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu sudah disalibkan Bapak Ibu, namun ada pihak atau oknum yang masih dan tetap teguh menyangkalnya. Bahkan sebelum ia disalibkan pun, mukjizat terjadi atas kita anak-anaknya. Namun, banyak daripada kita menyangkal kuasanya pada 2026 tahun yang lalu. Begitu juga di akhir zaman ini. Para saksi-saksi sorga, malaikat-malaikat, rasul nabinya yang telah berinkarnasi, yang rohnya telah turun ke atas muka bumi ini, mendiami tubuh-tubuh manusia yang berkenan di hadapan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Roh kebenaran. Namun kita mengatakan mereka sesat, mengatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Bukankah dengan kita berkata demikian, maka kita menggenapi kejahatan dan pemberontakan nenek moyang kita, bangsa Israel, pada ribuan tahun yang lalu? Dan Tuhan pun telah menyatakan bahwa ia sudah ada dan telah ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya kepada anak-anaknya, namun kepada ciptaannya yang lain. Seisi alam semesta ini bergoncang, matahari, air laut, seluruh tanah, apapun Bapak Ibu yang ciptaan Tuhan, telah tergoncang. Karena seisi alam semesta ini pun tahu bahwa Sang Ilahi pencipta mereka pun telah ada bersama-sama dengan mereka. Ya, marilah kita meresponi setiap panggilannya di akhir zaman ini, sebab kita telah hidup di penghujung penutup akhir zaman. Dan yang dapat menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Isa Al-Masih, Imam Mahdi Satrio Piningit. Ya, itu adalah satu pribadi, hanya berbeda penyebutannya, yaitu
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang saat ini telah datang untuk yang kedua kalinya, membawa nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto. Aditya A Alpha, Nugrahanto O Omega. Haleluya, praise the Lord. Amin.